Ete lapau. Kopi sekare, rokok sebatang, teh. Tahun 2023, dan ete agiah jolai rokok sebatang, kopi sekare itu, teh. Nam pertama, balanjonya seketek, teh. Nang kedua, ikut ke melanggar peraturan presiden, teh. Jadi di tahun 2023 akan ada larangan penjualan rokok ketengan, rokok batangan. Jadi ete orang lapau harus tahu tentang itu. Mari kita bahas peraturan yang akan berlaku di tahun 2023 tersebut. Masyarakat tidak boleh lagi membeli rokok secara eceran dan hanya boleh membeli rokok dalam bentuk kemasan. Aturan baru ini diketahui dari salinan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 25 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak kasadonyo mungkin ala wakatunya kita nampak rokok waranti merokok di sana. Karena lah do aturan terbaru membeli rokok ketengan akan dilarang di tahun 2023. Pak Presiden ke sabana memperhatian baik kesehatan masyarakatnya, baik maupun kesehatan kantong masyarakatnya. Jadi dengan ada larangan tersebut tentu akan mengurangi pengeluaran kita untuk hal yang sia-sia. Karena memang secara kita sadari merokok hanya karena kecanduan saja. Kalau nilai-nilainya ya sasak angok dan lainnya. Ambo sendiri yang perokok pun mengakui sejujurnya seperti itu. Namun kita agak sulit dan sangat sulit untuk meninggalkan kecanduan nikotin tersebut. Maka untuk itu mari kita jadikan momen peraturan pemerintah nanti baru di tahun 2023 kok menjadi titik awal kita memulai menghentikan keracunan sio-sio, keracunan kurang bermanfaat seperti rokok tersebut. Kepastian larangan rokok kok tercantum dalam Keputusan Presiden nomor 25 tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Dalam Kepres yang ditekan de Pak Presiden pada tanggal 23 Desember 2022 kok disebutkan pemerintah berencana merevisi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2020 soal pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dalam penjelasan peraturan yang baru tersebut nantinya akan mengatur 7 hal, salah satunya soal pelarangan penjualan rokok batangan. Mari kita bacakan materi peraturan pemerintah yang akan diubah tersebut. Yang pertama, penambahan luas prosentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau. Jadi di kotak rokok nan selama rokok menyebabkan kematian segala macam tu akan ditampilkan lebih gadang bentuk tulisan dan gambarnya. Yang kedua, ketentuan rokok elektronik karena banyaknya vape yang juga disinyalir banyak mengganggu kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pelarangan iklan promosi dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi. Yang keempat, pelarangan penjualan rokok batangan. Jadi kedai-kedai rokok tepi-tepi jalan tidak bisa menjual rokok setengah, rokok sebatang lera. Jadi harus sebungkus. Namun tentu namanya orang kita banyak siasatnya nanjale bungkus rokok kedepannya tentu tidak akan terbuang lah, karena dibeli setengah tapi masuk agak bungkus tentulah sebungkus jo, memang agak susah untuk mengendalikannya. Namun
bagi kita jadikanlah itu sebagai sesuatu yang rancak karena bisa menjadikan kita lebih sehat. Yang kelima, pengawasan iklan, promosi dan sponsorship produk tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruangan, media teknologi informasi. Yang keenam, penegakan dan penindakan. Tentu kalau ada peraturan, tentu ada hukumannya, tentu ada tindakannya. Yang ketujuh, media teknologi informasi serta penerangan kawasan tempat rokok. Jadi peraturan pemerintahan soal pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif itu berupa produk tembakau bagi kesehatan merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal tersebut berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang Kesehatan memang tidak diatur soal larangan penjualan rokok batangan. Pasal 1 mulai ayat 1 undang-undang tersebut hanya mengatur soal kawasan tanpa rokok, dan diantaranya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, sampai proses belajar mengajar, sampai bermain anak, sampai ibadah, angkutan umum, sampai kerajo, sampai umum, dan sampai lainnya yang ditetapkan. Pasal 1 mulai ayat 2-nya menyebutkan pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Larangan penjualan rokok batangan sebelumnya diusulkan oleh Menteri Kesehatan karena masih banyaknya perokok pemula di Indonesia. Pada tahun 2020 saja, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat mencatat peningkatan yang sangat drastis. Perokok pemula mencapai 20% dalam satu dekade terakhir. Para perokok yang umumnya berusia muda tentu cenderung membeli rokok secara batangan ketimbang bungkusan karena harga lebih mudah terjangkau. Demikian gambaran rencana dari peraturan pemerintah di tahun 2023 tentang kesehatan masyarakat. Dalam hal itu kembali kita katakan, kita ambil sisi baiknya dari peraturan kita jadikan niko momen kita untuk memulai memperhatikan kesehatan kita bagi yang perokok. Mungkin bisa saja kita jadikan momen untuk berhenti, atau dengan adanya harus membeli bungkusan, tentu ada keinginan menunda, keinginan untuk tidak membeli langsung, sehingga kita bisa menghilangkan pelan-pelan kecanduan kita terhadap zat nikotin dari rokok tersebut. Kita sebetulnya kalau mau jujur, mang kita yakinkan ke diri kita mang tidak ada faedah rokok tersebut. Namun kecanduan membuat kita susah meninggalkannya. Ambo sendiri pun demikian. Apa pendapat di sana tentang peraturan pemerintah, peraturan Pak Presiden Jokowi yang akan diluncurkan di tahun 2023 tersebut? Silahkan komen video itu. Menurut pendapat di sana, tentu kita berbeda pendapat, wajar-wajar saja. Silahkan di sana komentari video itu. Terima kasih atas perhatian di sana. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakar kok setang lunak sana.